Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Gelora Prestasi Jawa Barat kali ini akan bertemu, berbincang-bincang untuk lebih dalam berkaitan dengan secara keseluruhan kesiapan Jawa Barat menuju PON 20 2021. Di samping saya ada Wakil Komandan Satlak Jawa Barat, Om Trio, atau biasa dipanggil biasa dipanggil Om Trio. Orang memanggil Pak Trio, biasa dipanggil Om Trio. Supaya lebih cair dan kita menambah semangat suasana kita ya kontingen Jawa Barat dulu. Om Trio, Jabar, salam olahraga, Jabar juara, kudu menang. Siap. Salam olahraga, Jabar juara, kudu menang. Om Trio, masyarakat Jawa Barat ingin tahu bagaimana persiapan kontingen Jawa Barat berkaitan dengan menuju PON 20 2021 yang mana harusnya digelar Oktober 2020 kemarin, diundur 1 tahun menjadi Oktober 2021. Terjadinya pemunduran ini otomatis mengubah seluruh program. Bisa bercerita untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Oke, terima kasih Bung Irfan. Memang semulanya PON 20 tahun 2020 yang dilaksanakan bulan Oktober tahun 2020. Karena kondisi pandemi ini kita bergeser ke tahun 2021. Akan tetapi kalau berbicara persoalan sangat-sangat bermasalah sekali dengan seluruh kontingen, tentunya kontingen PON seluruh Indonesia. Tapi Jawa Barat mengambil langkah strategis di dalam mempersiapkan atlet-atletnya untuk menuju PON 20 tahun 2021 yang akan dilaksanakan di bulan September-Oktober nanti. Artinya kontingen Jawa Barat sudah melakukan 2 pola program Platda. Yang pertama adalah program sentralisasi dan yang kedua adalah program desentralisasi. Siap. Om Trio, kalau kekuatan Jawa Barat nanti untuk di Papua total berapa Pak? Atlet, pelatih, mekanik, dan pengurus mungkin ya? Ya. Artinya kalau keinginan dari Ketua Umum KONI Provinsi Jawa Barat itu adalah kita membuat tim 1000. Kenapa 1000 ini filosofi sangat panjang. Nanti mungkin segmen berikutnya akan dijelaskan oleh Pak Ketua kenapa harus ada tim 1000. Tapi kenyataannya pada saat hari ini karena kita melihat potensi atlet kita selama sentralisasi hampir 8 bulan ini bahwa perkembangan yang mereka lakukan cukup signifikan, maka lihat dari totalnya adalah kontingen pelatih, atlet, dan mekanik itu berjumlah 991 orang. Itu yang kita harapkan. Ditambah dengan kontingen nanti, artinya kontingen inti ada 9 orang. Kalau kita berbicara 1000 tim. Nah, dengan pendukung sekitar 200 orang kita persiapkan. Pendukung ini ada apa yang dimaksudkan pendukung? Pendukung ini adalah SDM yang akan membantu kelancaran atlet kita pada saat melakukan pertandingan di luar negeri. Seperti contohnya, kita belum tahu keadaan Papua seperti apa hari ini. Dari segi makanan pun kita sangat berbeda dengan kondisi kita. Terus dari saat transportasinya, terus sarana air minumnya. Ini semua kita anggap bahwa merupakan persoalan bagi kontingen Jawa Barat. Maka kita persiapkan sumber daya manusianya. Sehingga pada saat di Papua nanti atlet betul-betul menjadi VIP bagi kita. Dia datang ke Papua, tinggal bertanding dan kita nikmati kemenangannya. Tanpa memikirkan hal lain-lain. Maka dari itu, dari juru masaknya, air kita persiapkan, terus makanan bahan pokoknya kita persiapkan, dan kita juga di sana sudah melakukan berkoordinasi dengan kawan-kawan paguyuban Pasundan di Papua, dan mereka sudah siap untuk memfasilitasi kita sehingga mudah-mudahanlah ini menjadi sebuah berkah buat kita pada saat pelaksanaan PON di Papua nanti. Mungkin dari sisi programnya sudah cukup mantap ya. Ini mudah-mudahan ini terrealisasi dengan sesuai jalurnya, sesuai tracknya, sehingga atlet benar-benar ke sana itu hanya tinggal bertanding fokusnya, tidak ada hal dari yang lain. Nah, Om Trio, atlet rencananya berapa lama sebelum kick off pertandingan harus sudah di sana rencananya dari KONI Jawa Barat? Artinya ada program aklimatisasi cuaca, lingkungan juga. Artinya memang kita melihat dari beberapa karakter cabur.
ada beberapa karakter cabur yang memang membutuhkan waktu cukup lama melakukan aklimatisasi di Papua. Contoh cabang olahraga dayung. Cabang olahraga dayung ini adalah yang pertama mereka memang membutuhkan seperti apa angin daerah sana, gitu. Karena kondisi anginnya, kondisi air seperti apa dan cuacanya seperti apa. Karena dia membutuhkan power yang cukup luar biasa, sehingga mereka harus memberangkatkan atletnya 1 minggu sebelum pelaksanaan PON. Itu menurut mereka. Tapi yang kita persoalkan adalah pada saat peralatan dayung itu diberangkatkan, itu adalah 2 minggu sebelum PON. Itu maksimal. Tapi keinginan dari Pemprov Dayung itu sendiri ada 1 bulan sebelum PON, itu semua perlengkapan pribadi atlet pada saat pertandingan haji itu akan diberangkatkan melalui kapal. Sehingga di sini juga kita membutuhkan peralatan. Artinya seperti apa yang harus kita hadapi dengan kondisi seperti ini. Nah, kemungkinan dayung ini akan kita berangkatkan lebih awal. Terus ada beberapa cabang olahraga seperti open water yang lainnya, ini juga kita membutuhkan aklimatisasi karena seperti OWS dia juga membutuhkan melihat kondisi lapangannya, area seperti apa, sehingga kebanyakan cabang olahraga yang berangkat adalah H-7 sebelum pelaksanaan PON dimulai. Mudah-mudahan semua program ini lancar ya, dan hasil analisa dari Satlak sendiri nanti di bulan Oktober kondisi cuaca panas, sedang, musim hujan atau apa yang diprediksi kira-kiranya? Kalau kita melihat dari musim-musim sebelumnya bahwa kondisi di Papua di bulan Oktober itu adalah pada posisi musim hujan. Tapi ini tidak menjadi sebuah patokan bagi kita karena hujannya Papua itu berbeda dengan hujan di Jawa Barat, hujan di bawah Jawa Barat. Karena kenapa? Tetap kondisinya panas, gitu loh, tetap panas. Nah, maka dari itu seperti contohnya cabang olahraga panjat tebing misalnya. Panjat tebing itu kan kita lihat dari hasil PO2 max-nya itu sangat menurun sekali, sehingga kita beranggapan bahwa harus ditingkatkan untuk menyimpan oksigen di dalam tubuhnya. Kita berangkatkan mereka ke latihan di Cikole misalnya, kan seperti itu. Nah, pada saat menjelang pertandingan nanti dengan situasi di daerah Mimika itu yang sangat-sangat luar biasa, mungkin kita akan memindahkan cabang olahraga ini di daerah Bekasi yang kondisi cuacanya hampir sama dengan Papua. Oh, gitu ya. Mudah-mudahan ini semua analisanya tajam, bisa benar-benar bisa diantisipasi hal-hal teknis nanti di Papua. Ya. Satu ini lagi, Om Trio, bagaimana mungkin optimisme, keyakinan dari tim Satlak dan atlet menjawab tantangan, keinginan dari masyarakat Jawa Barat. Pak Gubernur juga ingin Jawa Barat itu kembali juara di Papua. Ya, Trio gimana? Ya, artinya seperti inilah. Artinya kalau kita melihat kondisi hari ini bahwa segala kegiatan single event itu bisa dikatakan tidak ada, kan seperti itu. Arti kita melihat dari segi kemajuan atlet kita juga sangat sulit kita ukur, kan seperti itu. Terkecuali ada beberapa cabang olahraga yang terukur seperti menembak. Menembak itu selalu melakukan kejuaraan dengan online-nya, dengan virtualnya, tapi tetap dilihat dari scoring-nya, kan gitu. Bisa kita ukur untuk menembak itu minimal 9 emas, tapi target kita tembak 13 emas, kan seperti itu dari sekian nomor pertandingan. Nah, tapi dengan cabang-cabang olahraga bela diri kita sampai hari ini kita belum mampu melihat. Hari ini ada beberapa kejuaraan nasional seleksi yang dilakukan oleh Taekwondo Indonesia di Jakarta. Ini kelihatannya juga merupakan sebagai tolak ukur bagi kita untuk melihat sejauh mana kemampuan atlet kita mempertahankan gelar juara umumnya di camborannya seperti itu. Tapi intinya seperti ini. Intinya adalah di situasi pandemi ini, bahwa dari bulan Maret hingga sampai hari ini itu hanya Jawa Barat yang melakukan pemusatan latihan khusus, SNP khusus, dan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Atlet tetap berjalan dengan normal walaupun ada keterbatasan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, hak
hak dari atlet itu semua kita penuhi dari KONI Jawa Barat. Baik dari uang vitaminnya kita persiapkan untuk menambah menjaga performa kesehatannya, terus dari uang makannya kita persiapkan untuk menambah asupan gizinya, uang tunjuk prestasinya kita berikan, dan beberapa hal-hal lain yang kita penuhi untuk atlet sehingga ini menimbulkan motivasi atlet. Dan mudah-mudahan ke depannya kita mampu untuk meningkatkan uang motivasi atlet sehingga atlet kita merasa bahwa 2021 ini adalah waktunya Jawa Barat tetap mempertahankan juara umum di PON 20. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan tercapai. Mohonnya restu juga ya dari masyarakat Jawa Barat. Ya, dari atas nama Ketua Umum KONI Provinsi Jawa Barat, segala upaya sudah dilaksanakan oleh seluruh cabur dan atlet, pelatih, mekanik. Tinggal beberapa bulan lagi ke depan yang harus kita persiapkan. Tapi tentunya satu hal yang perlu kita sampaikan di sini adalah bahwa dukungan moral, doa, spirit dari seluruh masyarakat Provinsi Jawa Barat itu adalah kekuatan bagi atlet kontingen Jawa Barat dalam melaksanakan kegiatan PON 20 tahun 2021 di Pabuan itu. Amin. Oke, Om Trio, terima kasih atas penjelasan yang cukup mendalam. Mudah-mudahan ini juga menjadi bahan informasi kepada masyarakat Jawa Barat, masyarakat olahraga, di mana mereka sekarang mungkin menjadi lebih tahu bahwa menghadapi PON 2021 ini dalam kondisi pandemi, atlet Jawa Barat tetap melakukan latihan secara serius. Ada keseriusan dari pihak KONI Jawa Barat dan juga ada keseriusan dari para pelatih dan para atletnya. Pemerintah Jawa Barat juga. Pemerintah Jawa Barat juga ingin membawa Jawa Barat mempertahankan gelar juara umum di PON. Sebelum diakhiri, kita yaya dulu di Jawa Baratnya. Siap, Om Trio? Siap. Salam olahraga. Jabar juara, kudu menang.